Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatul Ilmi dengan NIM 2024011060009. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Statistika Dasar beserta contohnya. Nah, pada pembahasan soal yang pertama, yaitu apa perbedaan antara deskriptif dan statistika inferensial? Jelaskan dengan contohnya. Yaitu yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif berhubungan dengan peringkasan seperangkat data dan penyajiannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami atau lebih menekankan pada teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisisan data kuantitatif secara deskriptif, guna memberikan gambaran yang teratur mengenai suatu persoalan. Perhitungan rata-rata dan distribusi frekuensi, angka indeks, dan analisis time series merupakan pokok-pokok bahasan dalam statistik deskriptif. Contoh 1. Nilai ujian di sekolah. Contoh data, nilai matematika dari 30 siswa. Statistik deskriptif, rata-rata atau mean, misalnya nilai rata-rata sama dengan 78. Modus, nilai yang paling sering muncul misalnya 80. Median, nilai tengah setelah data diurutkan. Nilai tertinggi atau terendah 95 dan 60. Kita bisa melihat apakah sebagian besar siswa paham materi atau tidak. Fungsinya yaitu membantu guru mengevaluasi hasil belajar dan menentukan apakah perlu remedial. Yang kedua, statistik inferensi. Statistik inferensi adalah suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi itu, atau tidak hanya menekankan pada teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisisan data saja, tetapi juga teknik penarikan, kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh 1. Survei kepuasan pelanggan. Kasus: sebuah toko mewawancarai 100 pelanggan dari total 1000 pelanggan tetap. Pertanyaan: apakah Anda puas dengan layanan kami? Hasil: 85 dari 100 pelanggan puas. Inferensinya, toko menyimpulkan bahwa sekitar 85% dari seluruh pelanggan atau populasi puas meskipun hanya 100 orang yang disurvei. Jadi, statistik inferensial digunakan untuk menyimpulkan sesuatu tentang seluruh pelanggan berdasarkan sampel. Pembahasan soal yang kedua, jelaskan pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Populasi atau sering juga disebut universe adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir estimated. Ciri-ciri populasi disebut parameter. Oleh karena itu, populasi juga sering diartikan sebagai kumpulan objek penelitian dari mana data akan dijaring atau dikumpulkan. Pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Artinya, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Sampel juga sering disebut contoh adalah wakil atau representasi dari populasi yang ciri-cirinya akan diungkapkan dan akan digunakan untuk menaksir ciri-ciri populasi. Oleh karena itu, jika kita menggunakan sampel sebagai sumber data,
Maka yang akan kita peroleh adalah ciri-ciri sampel, bukan berarti ciri-ciri populasi. Tetapi ciri-ciri sampel itu harus dapat digunakan untuk menaksir populasi. Ciri-ciri sampel disebut statistik. Sama halnya dengan populasi, dalam sampel pun ada konsep jumlah sampel dan ukuran sampel. Jumlah sampel adalah banyaknya kategori yang diteliti, sedangkan ukuran sampel adalah besarnya unsur populasi yang dijadikan sampel, yang jumlahnya selalu lebih kecil daripada ukuran populasi. Pada pembahasan soal yang ketiga, ada beberapa bagian. Yang pertama, purposive sampling, memilih sampel dengan teknik bertujuan. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dengan tujuan tertentu atau pemilihan secara sengaja berdasarkan karakteristik khusus yang dibutuhkan dalam penelitian. Artinya peneliti memilih sampel yang dianggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, bukan secara acak. Contoh, penelitian tentang kepuasan kerja guru bahasa Inggris SMA. Populasi, semua guru bahasa Inggris SMA di sebuah kota. Sampel, peneliti memilih 10 guru yang sudah mengajar minimal 5 tahun. Alasannya karena penelitian ingin mendapat informasi dari guru yang berpengalaman saja, bukan guru baru. Bagian yang kedua, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah metode pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Artinya tidak ada yang dikecualikan. Semua data dari populasi diambil dan dianalisis. Contoh, kelas sekolah. Populasi, semua siswa kelas 5 di SD Nusantara berjumlah 30. Sampling jenuh. Peneliti ingin mengetahui rata-rata nilai ulangan matematika. Karena jumlah siswa hanya 30, maka semua siswa ikut diuji dan datanya diambil. Alasannya tidak perlu mengambil sampel sebagian siswa karena jumlahnya sedikit dan bisa semua diikutkan. Soal yang ketiga, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menggulung atau bertahap. Seperti penelitian memulai dengan beberapa orang yang memenuhi kriteria penelitian atau responden awal. Kemudian responden tersebut diminta merekomendasikan atau menghubungkan peneliti dengan orang lain yang juga sesuai kriteria. Proses ini terus berulang seperti bola salju yang makin membesar sehingga jumlah sampel bertambah dari rekomendasi per rekomendasi. Contoh, mencari rekomendasi penjahit bagus di suatu kota. Situasi sehari-hari. Kamu baru pindah ke kota baru dan ingin mencari penjahit yang bagus untuk menjahit baju, tetapi kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Langkah-langkah snowball sampling. 1. Mulai dari satu orang. Kamu bertanya pada tetangga sebelah rumah, kamu tahu penjahit yang bagus di sekitar sini? Dia menjawab, coba ke Bu Rini, dia bagus dan cepat. 2. Tanya lagi ke penjahit awal atau pelanggannya. Setelah kamu mencoba menjahit ke Bu Rini dan puas, kamu bertanya, Bu, kalau saya mau jahit gaun khusus, ada rekomendasi penjahit lain? Bu Rini bilang, coba tanya ke Pak Doni, dia bisa bikin baju pesta. Yang ketiga, terus bertambah lewat rekomendasi. Kamu lalu pergi ke Pak Doni dan setelahnya Pak Doni menyarankan penjahit lainnya lagi yang khusus menjahit jas. Lama-kelamaan, kamu mengumpulkan daftar beberapa penjahit terbaik di kota itu, semuanya dari satu orang awal. Kenapa ini termasuk snowball sampling? Kamu mulai dari satu orang. Kedua, kamu mendapatkan nama-nama lain dari orang sebelumnya. Yang ketiga, daftar kamu bertambah secara bertahap seperti bola salju yang semakin besar. Jadi, snowball sampling sama dengan tanya satu orang, kemudian mereka mengenalkan orang lain, kemudian terus berlanjut, selanjutnya makin banyak informasi atau responden. Bagian yang keempat, incidental sampling. Incidental sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti harus memilih anggota sampel yang mudah dijangkau atau bertemu secara kebetulan tanpa ada aturan khusus. Metode ini dikenal sebagai convenience sampling, yaitu tidak ada pemilihan acak. Sampel diambil dari orang-orang yang kebetulan ada dan bersedia ikut. Cara ini cepat dan murah, tapi hasilnya tidak selalu mewakili populasi secara keseluruhan. Contoh, survei di mall.
Misalnya kamu ingin meneliti tingkat kepuasan pengunjung mal terhadap fasilitas parkir. Yang pertama, kamu hanya mewawancarai pengunjung yang kebetulan lewat dan bersedia diajak bicara. Yang kedua, kamu tidak memilih berdasarkan kriteria khusus. Hanya siapa yang ada dan siap dijadikan responden. Yang ketiga, itu disebut accidental sampling. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.